dari tim kita, tim Indonesia, tim Onyx Esports. Onyx, go Onyx, gitu kan? Oh, gitu. Battle emote gitu kan ya? Gitu. Emang kalau Go Onyx. Kalau cewek itu bisa, kalau kita itu aneh. Coba Pak Bulung. go nih. Udah skip Ya? Skip aja ya. di take down nanti. Ya Allah, perkara itu Pulung di take down jadi videonya ya, nggak apa-apa. Oke deh, kalau begitu ini dia game yang pertama antara Onyx Esports versus tim SMG. Yes, dan kita bisa melihat kalau misalnya Boots akan menggunakan Hylos-nya. Jadi aku sempat mengira mungkin dia akan dijadiin jungler kayak mungkin yang dibawa sama Blacklist, tapi ternyata enggak. Boots yang akan menggunakan Hylos-nya. Sans menjadi Pakito jungle ya. Dan di sini kita bisa melihat Keyboy sudah membuka map untuk teman-temannya, sudah memberi pressure kepada Xperia juga. Oke, sementara Drian di area mid dengan Kaguranya udah memberikan damage juga tadi ke arah Parsha. Mereka bertukar damage begitu aja. Sementara di bawah Keyboy-nya mencoba untuk nge-GP juga ke arah cewek, karena dari Sasa sendiri langsung ditemani oleh Expedia. Itu quick draw-nya udah masuk, damage-nya ampun-ampunan, menyisakan sedikit SP aja di tubuh dari Expedia. Sakit banget ya, gila early game-nya juga dari Keyboy dan juga dari Clintnya sendiri. Maksudnya harus langsung bikin si Xperia-nya sampai recall loh. Tapi di sini kita bisa melihat 2v1 situation. Sasa harus berhati-hati. Tapi lihat, ada fun fact by Snack Video. Zaim Sempoy adalah tipe mid laner yang mengandalkan hero-hero magical damage. Farsa dirinya di MPL Malaysia Season 8 memiliki win rate 80% dari total 10 kali pick. Wow. Jadi 8 kali menang dari 10 kali pick gitu ya. Yes. Jadi gede loh itu, gede. Hasil yang bagus loh itu ya. Tapi sekarang ada sebuah garukan tadi yang langsung dikeluarkan oleh Expedia, mencoba untuk memberikan gangguan lagi, tapi cewek again and again quick draw-nya masuk. Udah ada Abyssal Row, terkena langsung ke arah satu Little Crab, tapi berhasil diamankan juga oleh Sans-nya. Ben harus mundur dulu, tidak bisa. Tapi ternyata ada game pause teman-teman. Ada ikan paus. Ya. Oke, karena ada yang mau lewat, kita bahas sedikit untuk draftnya dulu sih. SMG mereka bisa main agresif. Mereka punya Bane sebenarnya di sini, dan Bane-nya harus cepat untuk dapetin item juga, terutama untuk physical item ya. Physical damage untuk mengurangi cooldown dari Claw Cannon-nya. Dan yang paling penting adalah Pakito. Ini Sans harus agak berhati-hati. Karena kita tahu ini melee. Semua melee hero ketika berhadapan dengan Bane, Deadly Catch akan sangat mematikan. Karena range-nya udah pasti masuk ke dalam jarak serang dari efek knockback-nya itu yang memberikan kayak slow movement speed, attack speed. Kita udah maju dari beribet nih, mau masuk ke depannya dia nih, udah nyampe, didorong lagi Bu. Jadi susah di initiation-nya juga susah ya. Splash damage-nya juga tuh juga susah. Betul. Damage-nya juga sakit. Pasifnya juga kalau sudah aktif. Iya. Tinggal muter-muter aja di depan sana. Iya, magical damage bisa lah kadang satu hit lah itu ya. Magical enggak, yang magical, yang hero-hero magical. Betul, gitu ya. kalau kena deadly catch. Iya. Cuman kan susah ya, karena itu mereka range untuk match-nya. Kagura, Clean, terus juga Matilda ini masih bisa jaga jarak lah, tapi semacam Hylos, Pakito, ini yang harus berhati-hati. Deadly catch itu opening banget untuk SMG, apalagi mereka didukung ya dengan adanya Parsha. Terus juga dengan adanya Brody. Jadi untuk backupan damage dari belakang ini sebenarnya sudah ada bagi SMG-nya. Yang satu permasalahan mungkin bagi SMG di sini adalah bagaimana cara mereka bisa menjaga Sasa. Tadi kita lihat bahwa Sasa harus di cover oleh Selena, dan itu tidak terlalu efisien juga karena Sasanya masih kepres. Jadi ini adalah satu poin plus untuk Onyx Esports. Mereka masih bisa mendapatkan gold yang cukup banyak di gold lane. Karena tadi dari Keyboy sendiri terus juga memberikan pertolongan, aksi yang bisa dibilang kayak nemenin dulu ya ceweknya di bagian bawah, di GB dulu kalau bahasa anak sekarang nih di GB dulu. Zaman dulu juga di GB. Zaman dulu kan udah juga sempat hilang kan. Kalau di Mobile Legends kan sempat tidak ada penggunaan kata itu kan. Akhirnya nongol tuh kata GB tuh. GB God Lane ya guys. Temenin dah tuh. Pokoknya shield turret menjadi tujuan utama. Banyak itu duitnya. Ya, emang dari dulu SMG emang suka strateginya gold funnel kalau kita di bahasa Inggris ya. Gold funneling. Jadi mereka tuh centralize strategi mereka terhadap gold lanernya, yaitu Sasa. Jadi mungkin salah satu ways to victory dari Onyx mungkin emang harus di shutdown Sasanya. Oh ya. Sebenarnya antara milih sih, antara Win atau Sasa. Karena salah satu goyang itu Sasa juga nggak bisa ngapa-ngapain gold lane-nya nanti. Ya intinya di sana. Karena waktu SMG kalah ya gitu-gituin dia. Dihabisin lah winnya. Kalau ya Sasanya langsung di all in. Kalau emang nggak bisa di Sasanya langsung digoyang, goyang aja dulu wave lain ya, lane lain digoyang dulu gitu. Dengan adanya ketidakseimbangan di lane yang lain, ya udah ujung-ujungnya yang satu bakal ngikut juga. Betul. Ke distract harus gabung team fight yang dimana itemnya belum jadi. Nah itu dia yang
yang harus dicari, celah-celah kecil untuk Onyx Esports. Wah, salah satu yang lain pakai hand warmer, dia pakai gelas plastik, memang beda sendiri memang. Pakai gelas styrofoam ya Salah. tadi ya. Dia panasin gelasnya. Oke. Minum hangat-hangat langsung dari tangan. Nggak gitu. Mana nih teman-teman semua? Hey, Sonic di luar sana, mana nih pesan-pesannya nih? Biasanya kalau udah kayak begini rame banget tuh yang bisa ngirim-ngirim pesan tuh ya. Kalian bisa langsung tulis pesan di kolom komen di YouTube, di Nimo, di mana, ataupun kalau emang itu masih kurang, kalian bisa menuju ke Instagram dari Eterna, Pak Pulung ataupun Om Wawa. Nggak tahu sih, gue ngerasa belum sah karena lo belum pantun, Pak Pulung. Apa? Gue masih nungguin pantun lo. Nanti. Kayak mungkin bisa menjadi. Disimpen, save the best for the last. Oh iya sih. Nanti. Disimpen Tapi sama mungkin Pulung. jadi bisa beruntung Apa Onyxnya dengan pantunnya Pak Pulung gitu. Tenang, nanti pasti akan kita keluarkan. Tenang saja. Weh, Yes. ada nih, Pak Ada. Pulung. Salam dari Amrik, gua ada pantun nih katanya. Waduh. Nah, Sekolah ini di Amrik dari TK, sahabat gue namanya Wati. Gue dukung BTK untuk M3, tapi Ararki selalu di hati. Woi, jauh-jauh sekolah ke Amerika, nama temennya Wati juga. Ada ya Wati di San Francisco, di Los Angeles. Wati, mantap. Wati ya. Bener. Manggilnya gimana tuh kalau di sana tuh? Wati. Wah, keren. Terima kasih Almighty Hero ya. Mana lagi nih? Ada yang ngirim video juga nih. Nonton M3 di kampus cek. Woi, lu belajar woi. Beneran nih ngirim? Beneran. Pakai proyektor. Wow. Pakai proyektor. Bener totalitas ya. Hashtag Indopride-nya aku suka. Totalitas. Kalau bisa ajak dosennya. Ikutan juga. Iya, ajak Pak Rektor. Pak, Oh, Pak iya Senat bener. semua. Pak, ayo nonton Mobile Legend, Pak. Pulung. Nah, apa? Nanti dikeluarin dari kampus. Enggak, Pak. Jangan aneh-aneh. Mana tahu itu tugasnya dia, tesisnya dia kan. Ini tesisnya adalah game. Bener. Bergamean. Kan Ayo. bisa analisis Bener. M3 apa Bener. gitu. Mantap Muhammad Fadil Mufid. Mudah-mudahan skripsi lu cepat kelar ya. Amin. Mudah-mudahan gak banyak revisi ya. Tapi untuk sekarang sepertinya kita udah bisa balik lagi menuju ke gamenya. Lihat aja, Sans udah memberikan pukulannya langsung ke arah satu player dari SMG. Yes, Smooth langsung dijadiin half health dari teman-teman dari Onyx Esports. Dan sekarang, lihat pergerakan dari San sangat agresif terhadap Smooth. Tapi dia harus sangat berhati-hati juga karena ada Win dan juga Zaim Sempoy untuk bisa nge-backup. Ini dia langsung aja payungnya udah langsung jakut. Dia ngoporternya sedikit lagi MP3 tapi ternyata masih bisa kabur dan tidak bisa bos. First bloodnya pun langsung diamankan oleh Onyx Esports. First blood di tangan Onyx Esports dan juga Turtle. Jadi sudah ada dua objektif yang sudah diamankan dari teman-teman dari Onyx Esports. Dan sekarang mereka gold sudah hampir 1K di atas. Tapi mungkin sekarang Onyx Esports juga mau mencari kompensasi, bukan kompensasi, objektif selanjutnya. Nih di bawah juga sepertinya cewek udah akan langsung mendapatkan gangguan. Belum lagi tadi habis row-nya nyangkut. Udah ada 3 rook lagi. Namun dengan adanya pergerakan yang dikeluarkan oleh Brody, tempat memorinya masih bisa dihalau. Sedikit lagi HP tersisa dari Clean-nya, namun Clean masih bisa bertahan. Dia mulai maju lagi ke bagian depan. Sasanya belum mau pulang. Dia ingin tetap memberikan tekanan. Keyboy-nya tetap memberikan bantuan untuk cewek itu sendiri. Yes, dari itemnya sendiri Sans yang akan langsung menuju ke War Axe ya. Dan kita bisa melihat untuk fight yang terjadi di top lane. Di sini kita bisa melihat, oh no, Smooth sampai harus flicker dan juga dikomit oleh seorang Boots dan lagi Boots bisa menumbangkan salah satu member dari tim SMG. Wah keren. Namun sekarang di bawah ya, bisakah dia bertahan? Tempat memorinya masuk langsung ke arah tubuh dari Keyboy dengan stack yang cukup banyak terkumpul. Itu damage-nya besar banget. Tapi Sans melihat dari kejauhan, Win ya berhasil mengamankan ke arah satu monster jungle. Ceweknya di dalam rebutan langsung aja memberikan sebuah damage, namun dibalaskan dengan ada satu deadly catch. Tapi Sans untuk kali ini pun masih bisa menggocek, masih bisa berharap untuk memulangkan beberapa player dari tim SMG. Yes, betul banget. Tapi guys, jangan lupa kalau kalian lagi lapar nih, misalnya Iya. lagi nonton M3 nih, kalian Waduh. langsung aja bisa pakai kode promo dari Grab, yaitu M3 Indo Pride, karena kalian bisa mendapatkan diskon sebesar 70%, dan ini sampai 2 Januari ya. Iya, sampai 2 Januari 2022. Buset, Winnya numpang lewat doang. Woi, apa yang kau lakukan? Malah mengundang maut untuk dirimu sendiri. Dan bener aja, Onyx Esports berhasil untuk mendapatkan satu player dari tim SMG menjadi sebuah keunggulan. Karena ada satu jungler utama mereka yang kali ini menjadi korbannya, Eterna. Yes, Win sudah jatuh. Oh my god, tapi off camera Boots bisa
saking bisa menumbangkan seorang member dari teman-teman SMG. Zaim Sepoi harus tumbang, Sasa menjadi sasaran yang berikutnya, tapi ternyata dia masih bisa kabur dan masih bisa recall. Ini boleh-boleh nih Om Wawa ya. Bootsnya di tempat yang berbeda juga dari tadi. Nyayur mulu, sementara di bawah. Inilah yang kita harapkan dari tadi. Goal-nya berhasil dihancurkan. Yes, dan kita bisa expect juga kalau misalnya berarti Sasa mungkin harus rotationnya juga harus lebih berhati-hati ya. Tapi di sini kita bisa melihat Jetlicat sudah dikeluarkan oleh Win dan mungkin mereka bisa mencari kompensasi di dalam turtle. Tapi langsung diamankan dari teman-teman Win di sini. Boots harus Pinter banget sih, serius. Bootsnya pinter banget. Dia menggelar langsung ke arah keluar Sparway. Namun untuk kali ini Bootsnya pun harus mengorbankan nyawanya. Sebuah aksi yang sangat hebat, sebuah makro play yang sangat-sangat baik loh barusan. Yes, dia menunggu Kagura sih tadi, lebih tepatnya menunggu Drian yang untuk mengeluarkan yang overturn-nya juga dan berhasil dari untuk Boots-nya. Pancingan yang sangat sukses sekali dan akan ada rotasi pemain juga dari Onyx Esports di mana cewek sudah mulai bergerak ke atas karena di bottom lane-nya ini udah habis. Oke, itu dia Cycling Eagle-nya langsung nyangkut. Udah ada Soul Bloom masuk langsung ke arah tubuh dari Smooth, tapi Smooth-nya masih bertahan, masih santai lagi. Ceweknya juga mulai mencicil-cicil ke arah satu tataran. Sementara untuk Zaim Sepoi mulai maju ke bagian depan. 4 orang loh ada di atas. Ini sebuah pergerakan yang unik banget dari tim SMG. Sementara untuk Keyboy mau pergi ke arah mana? Karena Gading kali ini langsung diaktifkan. Sansnya numpang lewat aja. Tapi satu outer turret yang ada di area mid lane harusnya akan menjadi milik dari Onyx Eterna. Yes, objektif lagi di tangan Onyx Esports dan sekarang mereka unggul di 3.000 gold dibanding tim SMG ya. Jadi sekarang tim SMG for the moment masih behind di gold juga, objektif juga. Tapi di sini kita bisa melihat Expedia berusaha untuk menginitiate sesuatu terhadap seorang Keyboy, tapi dia harus berhati-hati karena Sasa sudah ada di bush juga Pak Pulu. Wah, bisa ronya connect dan benar aja untuk kali ini Keyboy-nya harus menjadi korban. Tapi 3 player yang ada di bagian belakangnya ternyata mereka dari Onyx Esports ingin membalas keadaan. Hanya saja untuk tim SMG mereka sepertinya lebih memilih untuk mundur. Udah ada pergerakan tadi langsung dikeluarkan juga lewat Abyssal Arrow-nya. Sementara cewek terkena satu Abyssal Trap di tempat yang berbeda. Ada satu deretan ikan hiu yang lagi parade jalan bersamaan, tidak mengenai ke arah siapapun. Kurang gendang sama ences-encesnya aja tadi tuh ya. Yes, betul banget. Tapi di sini Sans harus berhati-hati, ada Expedia dan juga Zaim Sepoi di dalam bush. Tapi lihat damage dari seorang Sansi. Apakah dia bisa menumbangkan Expedia? Tapi dia masih bisa kabur. Dan sini Peter sudah dikeluarkan 40. Tertangkap basah kali ini ceweknya dengan aksi pengamukan yang dilakukan oleh Sasa dan juga Zaim Sepoi. Belum lagi tadi Curse of Crow, Energy Impact, Connect sudah, pasifnya nyala, ada efek stun. Sementara untuk Keyboy kali ini kiting win-nya bisa mundur lagi. Turtle-nya tadi tercolek, turtle-nya mulai terpanggil, tapi balik lagi ke dalam pit yang dia milikin. Cuman Boots-nya Om Wawa free banget ya. Dari tadi belum join fight sama sekali loh dia. Yes, Boots masih ada di bottom lane, masih bersih-bersih laning-nya juga dan seharusnya sebentar lagi dia akan join sih. Nah sekarang turtle-nya pun menjadi milik dari tim SMG. Ada satu flame shot yang numpang lewat tadi nggak memberikan efek apapun kepada tim SMG. Sementara untuk Keyboy dilemparin tuh trap. Lo makan no lele yang keluar dari dalam tanah no. Iya benar banget. Dan kita bisa lihat dari segi gold juga ini Onyx Esports sudah mulai menurun ya. Maksudnya kayak tim SMG-nya udah mulai bisa catch up sama teman-teman dari Onyx Esports. Dan di sini Keyboy mungkin berusaha untuk opening juga lagi dan lagi bisa di stop dan diambil lagi pressure-nya dari pihak Keyboy gitu karena lelenya selalu kena dan segala macam. Tadi sini kita bisa melihat lagi di sini Keyboy kena trap mulu dari Expedia. Jadi Expedia tuh mengganggu banget ya. Iya, ini Keyboy kan mau nggak mau dia tugasnya adalah masuk dari satu bus ke bus yang lain untuk mengamankan pergerakan rekan-rekannya. Hanya saja di area mid udah ada pertempuran, udah ada aksi pemancingan. 2 orang dari Onyx kayak manggil doang, ayo maju sini, woi ramean dong kalian, nggak apa-apa. Tapi nggak ada yang mau maju dari tim SMG. Mereka belum terpanggil, malahan di atas ada satu objektif lagi dari SMG yang berhasil dirubuhkan oleh Onyx Esports. Satu objektif lagi di turret yang bagian atas dari teman-teman Onyx Esports dan sekarang Onyx Esports lebih memegang pressure-nya dan di sini kita bisa melihat Keyboy dia bergerak dengan sangat agresif terhadap Expedia dan ada follow up yang sangat bagus dari Sans juga Pak Pulung. Iya benar sekali, di mana Sansnya udah mendapatkan satu player tadi baik banget, diawali dengan Cycling Eagle tadi yang langsung menabrak arah player tersebut hingga pada akhirnya Expedia Selenanya gak kuat lagi menerima damage yang begitu menyakitkan.
Glorious Pathway langsung dikeluarkan, tapi Sun tumpukan yang nggak kena. Smoothnya di area yang berbeda mengejar langsung ke arah 2 orang, di mana sekarang ada satu paling Sun langsung dilempar ke bagian depan. Smoothnya langsung kabur ke arah yang berbeda. Dia masih bisa selamat karena Suns udah hadir untuk memberikan bantuannya terhadap rekan-rekan yang tadi diganggu oleh Smooth. Ada satu Hunter Strike yang sekarang dimiliki oleh Suns juga, namun di arah belakangnya udah ada Bear siap untuk mengamankan satu center turret yang dimiliki oleh Onyx Esports. Belum lagi ada satu Federasi yang dikeluarkan. Sekarang satu center turret yang dimiliki oleh Onyx udah hancur berkumpul. Sudah 5 player dari Onyx Esports. Wow, permain yang sangat agresif dari tim SMG juga, dan kita bisa melihat ada Lord Cam dari Samsung Galaxy A Series nih. Jadi kita bisa expect kalau misalnya kedua tim akan berotate ke area situ. Tapi di sini Samsung Boy, ya ampun, dia hampir ditumbangkan dengan damage dari Onyx Esports yang begitu besar. Yap, dikit lagi SPA tersisa Om Hawa. Ini temponya lambat ya Om Hawa ya. Yes, agak sedikit menurun ya karena Yap. tadi win-nya itu 0-3 dari 6 menit yang pertama, tapi masuk ke dalam menit yang 10 ini udah 6 menit yang cukup aman untuk win. Jadi secara level juga sudah mulai mengejar level 12 bahkan maksimum level untuk deadly catch-nya. Jadi agak mengerikan sebenarnya untuk Onyx Esports. Mereka harus tetap bermain hati-hati dan kalau bisa ini pick ke arah Sasa. Sasa masih aman banget, positioning dia bagus dan rapi banget. Oke, nih Sasa sejauh ini juga bisa ya mempertahankan dirinya karena kita tahu loh di bawah tadi rame, udah kayak gathering tadi di bawah atau meet and greet kayak tadi di bawah, rame banget untuk bertemu dengan Sasa. Namun sekarang win-nya berhasil didapatkan, sebuah aksi kejutan langsung dilakukan oleh Onyx Esports. Baik banget, mau pergi ke arah mana Zem poinnya berubah menjadi burung fairy dan dia selamat dari area tersebut. Yes, terpaksa menggunakan Wings by Wings di area situ karena dia sudah dipukul mundur, dan sekarang oh no, Expedia bisa connect Abyssal Arrow terhadap seorang CW. Tapi di sini kayak Onyx Esports tetap akan mendapatkan Lord yang pertama ini. Yap, trapnya tadi udah dimasukin juga ke dalam satu bus, tidaknya bisa meninggalkan sebuah tanda apabila nantinya ada yang menabrak ke area tersebut. Makanya untuk sekarang trapnya juga pasti akan sangat-sangat membantu sekali. Yes, dan kita bisa melihat gold udah 3K ya. Yap. Jadi udah makin naik nih dari pihak Onyx. Tapi dari kemarin emang Onyx suka lead di early dan suka make mistakes ya, bikin blunder ya di Nah, itu dia endgame. tuh, Di sini kita jangan bisa melihat, sampai. oh no, Wings by Wings langsung digunakan oleh Zaim Boy untuk kabur karena pressure dari teman-teman Onyx. Itu luar biasa, lihat damage yang dilontarkan juga kepada Expedia. Yap, tadi ada sebuah aksi balasan yang dilakukan juga oleh tim SMG. Hanya saja belum ada skill yang tadi langsung connect masuk ke arah tubuh pemain Onyx. Lordnya pasti ya nanti ini lengkap nih. Lordnya, bokapnya Hylos bareng sama Hylosnya nih. Bapak sama anak mau nyerang ke arah tim SMG ini. Komplit banget nih. Kita lihat aja apa yang akan dilakukan oleh Lord berserta dengan Onyx Esports. Karena sekarang Federasi Strike udah langsung dikeluarkan di atas sana. Sedikit lagi EP Trisa dari Expedia. Dia pun harus masuk ke dalam base targetnya sendiri untuk bisa ngeregen SP yang dia miliki. Namun di bagian bawah Lordnya udah berhasil diamankan. Sementara itu satu inhibitor turret berhasil dihancurkan. Berhasil dihancurkan oleh teman-teman Onyx ya. Tapi dari situ sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh tim SMG, Om Awa? Yes, dari SMG mereka pastinya harus menunggu dulu ya karena item dari Win sendiri belum selesai, dari Sasanya juga masih kerja keras, sementara mereka harus Wah, ini dia Om Wawa. Glorious Pathway-nya langsung dikeluarkan oleh talent namanya Bang Darus. Indonesia hajar terus pokoknya. Tapi puncnya setelah masuk, damage yang masuk ke arah tubuhnya juga banyak banget, Bu. Menjadi Pulang lagi dah. sandbag. Pulang lagi. Nggak kuat. Nggak Aimak kuat. sakit juga. Ya, tapi balik lagi sih ya, dari tim SMG mereka masih harus menunggu dulu. Mereka menanti dari Onyx Esports untuk overextend. Seperti biasa Onyx Esports di late gamenya mereka harus mempertahankan juga momentum yang mereka dapatkan di early seperti ini. Dari Suns itemnya sudah tinggal item yang terakhir antara BOD ataupun Malefic Roar. Jadi akan lebih sakit, tapi ingat itu adalah hero melee yang agak sedikit sulit untuk bisa naik ke atas karena adanya Sam Senpoi. Itu Parsha dan damage-nya pasti sakit banget. Belum ada Holy Crystal pastinya untungnya. Tapi kalau ini Sam Senpoi sudah punya Holy Crystal akan jauh lebih menyakitkan. Untungnya juga bisa di pressing ternyata. Hanya diberikan gold tadi 6.500-an. Yep. Nih di kepala gue adalah nantinya kalau ada Federasi Strike kayaknya bakal langsung ada Glorious Pathway dikeluarin deh. Buat ngejar langsung ya. Buat ngejar langsung yang dipastikan itu untuk Federasi Strike nggak bakal optimal lagi nih Eterna. Makanya kemungkinan ya kita lihat aja seperti apa nanti aksi balasan yang akan dilakukan oleh Onyx Esports. Yes, itu akan sangat menarik untuk dilihat ya. Soalnya sebenarnya Onyx Esports mereka mau siege juga agak susah dengan high ground yang dari Farsa. Makanya Farsanya tuh sebenarnya harus diamankan terlebih dahulu. Tapi kita bisa lihat Win sudah mengumpat dalam bush bersama Zaim Sempoi, mungkin mencari pick off. Di sini ada Abyssal Arrow yang dilontarkan tapi tidak connect terhadap apa-apa. Mungkin masih mencoba untuk membuka map, apalagi sekarang Onyx Esports memegang kendalinya.
Iya, ini Sasanya juga sampai sejauh ini positioning yang bagus dari dia, walaupun timnya tertekan, dia satu-satunya player yang emang belum di take down dari SMG loh. Habis arrow-nya hampir aja tadi terkena ke arah Burst, tapi trapnya udah langsung terlihat dan juga udah mengenai ke arah Burst, di mana sekarang pergerakan yang dimiliki oleh pemain Onyx udah ketahuan juga. Ada Smooth yang siap maju ke bagian depan, memberikan sedikit satu tarian lewat Stardust Dance-nya, hanya saja itu pun tidak bisa menyelamatkan ke arah purple buff mereka. Yes, tapi sekarang Onyx Esports lagi dan lagi goldnya makin naik ya. Sekarang udah 5K. Jadi mereka sebenarnya udah megang kendali banget. Apalagi kita udah masuk ke menit ke-15. Tapi kita bisa lihat, wow, killing spree sudah diamankan oleh Suns. Ini Suns boleh-boleh busnya ya Om Wawa. Dari tadi lo ketangkep mulu satu persatu. Yes, dan itulah yang dimaksimalkan juga sih sebenarnya untuk Onyx Esports. Ya, mereka dapetin satu, mereka bisa set up untuk antara dapetin objektif berikutnya atau set up untuk pick off yang kedua. Dan terlihat bahwa dari Onyx mereka bermain sangat berhati-hati sekali. Mereka gak langsung gerasa gerusu mungkin untuk langsung nabrak dari lawannya. Mereka mendapatkan objektif berikutnya, Lord yang kedua. Lord yang kedua, ini dia, kita udah melihat Lord Camp by Samsung Galaxy F50s 5G. Sementara sekarang Lordnya tidak akan ada kontes harusnya. Smooth belum mau lompat ke bagian depan, hanya saja Burst di bagian belakang sana udah berhasil langsung mematok dengan ada satu orang yang terkena efek dari Law and Order dan juga dilanjutkan dengan satu rekannya. Selesai sudah untuk win 051. Itulah KDA yang dia milikin sekarang. 051, belum berasa impact ya sama sekali dari tim SMG. Tadi Deadly Catch sudah dikeluarkan juga, tapi tidak ada impact yang berarti untuk tim esports, Onyx Esports juga. Dan sekarang kita bisa melihat kalau enhancernya sudah launching dan marching di area mid, dan sekarang ini mungkin menjadi pertahanan yang terakhir oleh tim SMG. Oke, ini dia Lordnya udah masuk, udah siap langsung mengajak ke arah Pestaret karena Sarsnya udah mulai mencicil langsung ke arah Sasar. Close Parway di bagian atas langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara untuk Pestaretnya langsung dihancurkan dengan sangat cepat, sepersekian detik aja, dan Onyx Esports mendapatkan game yang pertama. Game yang pertama di tangan Onyx Esports, hashtag Indo Pride. Wow, ini adalah Onyx yang berbeda banget dari group stage. Kita bisa melihat kedisiplinannya, kita bisa ngelihat kompaknya. Emang ini luar biasa banget dan bagus banget performa dari Onyx untuk game yang pertama. Mereka bermain dengan sangat-sangat berhati-hati sekali, dan ya itulah yang memang dibutuhkan. Apalagi lower bracket, lu gak pengen hilang satu map, satu round juga. Dan pastinya sayang banget kan kalau hilang di sana. So 1-0 Onyx Esports leading.